Ya, kita lanjutkan perbincangan panas dingin hubungan PDI Perjuangan dan Demokrat bersama juru bicara Partai Demokrat Diska Putri dan juga Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan sebenarnya pemirsa, sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk mengundang sejumlah politisi PDI Perjuangan, namun hingga dialog ini berlangsung belum ada yang merespons. Jadi kita lanjutkan lagi berdua dulu bersama Mbak Diska dan juga Kang Ujang. Saya ke Mbak Diska mungkin ya. Mbak Diska, benar ada kabar nanti katanya Mbak Puan akan bertemu dengan Bang AHY atau seperti apa konfirmasinya? Sejauh ini kita masih belum mendapatkan informasi yang benar-benar terbuka terkait hal itu. Tapi kalau dari Partai Demokrat sendiri kita menerima dengan tangan terbuka kalau misalnya Mbak Puan dan Mas AHY akan melakukan sudah pertemuan. ada yang ngundang belum atau Pak AHY sudah kasih let's say mungkin sedikit ya invitation atau seperti apa, atau dari Mbak Puan sendiri yang menghubungi dari tim PDIP atau seperti apa? Sejauh ini belum ada. Ini belum ada. Kita masih baru dengar dari beberapa statement dari partai PDIP begitu, dan juga kita lihat di berita. Tapi sejauh ini sepertinya belum ada konfirmasi langsung dari keduanya. Belum ada ya seperti itu. Belum. Baik, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, bahwa ya ini kan memang wacananya ya. Saya juga baru baca juga. Tadi kalau Mbak Diska bilang belum ada juga. Kalau seandainya ada pertemuan antara Mbak Puan dan Bang AHY seperti itu, apakah ini satu momen yang cukup penting untuk di-highlight melihat hubungan keduanya akhir-akhir ini? Ya penting ya, karena ini kan pertemuan dua generasi ya. Dua generasi tokoh bangsa yang ya dulu sama-sama di pemerintahan, Pak SBY jadi menterinya Ibu Mega, lalu karena berseteru ya kompetisi ya di Pilpres 2004, lalu 2009. Ya saat ini inilah yang sebenarnya momentum yang pas, yang cocok ya. Kenapa? Boleh mengkritik, boleh berbeda pendapat, tetapi kalau hubungan personal, hubungan individual itu nggak ada masalah. Baik. Karena politik itu sejatinya kan kepentingan saja, kepentingannya beda. Bener nggak sih Kang Ujang kalau di awal saya bilang ada panggung depan, panggung tengah, panggung belakang? Ya kalau kita mengacu pada mitologi Yunani, mohon maaf ya kalau saya boleh kritik ya, politisi kita ini kan seperti, mohon maaf sekali lagi ini umum ya, tidak menuduh siapa-siapa. Ini umpama saja, Pak. Seperti Dewa Janus, bermuka dua, berwajah banyak, kira-kira seperti itu. Jadi jangan heran kalau di depan seperti apa, di belakang seperti apa, itu memang udah konstruksi politisi kita. Oleh karena itu ya saya sih banyak mengkritik sejak dulu kan, banyak yang tadi ya mohon maaf di pemerintahan, di legislatif, hari ini bicara A, besok sudah B gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu kita sebagai akademisi lah, sebagai dosen mengingatkan bahwa dalam berpolitik itu penting soal etika, soal moralitas. Nah pertemuan katakanlah Mbak Puan nanti dengan Pak AHY mudah-mudahannya bisa bertemu. Dan ini penting dalam konteks membangun bangsa. Membangun bangsa ini kan ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang di pemerintahan, ada yang di oposisi. Memang sejatinya seperti itu. Nggak boleh juga kekuasaan itu tidak ada kontrol. Baik. Harus tapi kan Kang Ujang tidak semua politisi kan ya seperti itu. Kan tadi kan tidak mengeneralisasikan kita ya. Ya tidak. Tuh ada politisi-politisi yang mengedepankan etika moral ada. Cuman memang nilainya sedikit. Kalau boleh saya tambahkan Bang Herjuno, kan derajat tertinggi dari seorang politisi kan seorang negarawan. Yes, exactly. Nah, tetapi memang persoalannya hari ini, mohon maaf, politisi kita jarang yang bisa dijadikan sebagai Baik, Kang Ujang, saya potong, mohon maaf, kita sudah coba untuk ini bergabung bersama kita untuk sore ini ada politikus PDI Perjuangan, ada Bang Fauzan Amar melalui sambungan telepon. Assalamualaikum Bang Fauzan. Oke, Bang Fauzan, kita masih coba untuk menghubungi ya. Tadi sudah bergabung, tapi nanti kayaknya masih terputus audionya. Baik, kita lanjutkan. Saya ke Mbak Diska, bahwa banyak anggapan apapun misalnya, ya wajar lah asumsi ya. Namanya publik ya punya judgement sendiri, masing-masing partai punya strength dan weakness-nya. Kalau ada yang melihat apa yang dilancarkan Demokrat ini sejauh ini untuk elektoral, semata-mata untuk pemilu, apa yang
bisa Anda tanggapi terkait ini? Kita tidak bisa sepenuhnya menyangkal bahwa ini tentu akan berdampak secara elektoral, tentu. Tapi kita harus kembali pada konteks bahwa kita menjalankan peran yang lebih besar yang sebenarnya fungsinya bukan hanya sekedar electoral benefit begitu, tapi ini benar-benar adalah fungsi yang dijalankan sebagai partai politik oposisi yang saat ini kebetulan jumlahnya sangat sedikit. Kalau dulu mungkin partai politik oposisi banyak, saat ini Partai Demokrat dan PKS yang benar-benar berada di luar pemerintahan. Jadi kalau seandainya itu memiliki dampak positif terhadap elektoral, berarti kita melakukan hal yang benar. Itu adalah, kalau menurut saya, electoral benefit adalah salah satu indikator apakah kita benar melakukan apa yang menjadi aspirasi masyarakat atau bukan gitu. Tapi itu bukan outputnya, tapi menurut saya itu adalah impact dari apa yang kita kerjakan sebagai partai politik oposisi menurut saya. Baik, tadi menarik, hanya ada 2 tadi kan untuk oposisi dan tapi soulnya Demokrat seperti yang Anda sebutkan, perbaikan dan perubahan ya. Jadi bukan apa-apa dikritik ya Mbak Diska. Dan kita coba kembali tersambung dengan politikus PDI Perjuangan Bang Fauzan Amar. Assalamualaikum Bang Fauzan. Waalaikumsalam, apa kabar Bang? Baik, sehat. Di sini ada melalui Zoom, ada Mbak Diska dari Demokrat, ada Kang Ujang, pengamat politik kita. Saya langsung mungkin ke Bang Fauzan sendiri. Ini panas dingin hubungan PDI dan Demokrat. Sebenarnya hubungan PDI dan Demokrat seperti apa sih Bang Fauzan sejauh ini? Ya saya kira kalau diungkapkan panas dingin, saya kira ada benarnya ya. Baik. PDI Perjuangan ketika Demokrat menjadi di pemerintahan, kami konsisten menjadi partai oposisi, sehingga selama 10 tahun PDI Perjuangan bergerak di luar pemerintahan menjadi oposisi pemerintah ketika itu. Kemudian sekarang ketika PDI Perjuangan memimpin pemerintahan, ya Demokrat menjadi oposisi. Saya kira ini kan sesuatu yang bagus ya, supaya ada penyimbang antara yang penguasa dengan oposisi gitu. Nah, kalau kemudian hubungan ini apakah kemudian nantinya akan terwujud misalnya koalisi 2024, ya dalam politik kan semuanya itu serba mungkin. Tetapi penegasan dari Pak Hasto Kristianto bahwa dia mengatakan kemungkinan tutup peluang kerjasama dengan Partai Demokrat di 2024 kali ini, Hasto menilai memang secara ideologi berbeda. Nah, itu juga merupakan salah satu rakernas, keputusan rakernas kedua kemarin, bahwa dari aspek polisi, dari aspek kebatinan, basis pemilih, dan kemudian juga bagaimana agenda kebebasan itu kan berbeda. Ini barangkali yang sampai sekarang belum ada titik temu ya. Tapi Bang Fauzan, secara personal sebenarnya hubungan tadi kalau kita lihat Mbak Puan dan Bang Ahaye baik-baik saja ya sebenarnya ya. Ya, kalau secara personal saya kira iya kan. Bagaimanapun keduanya kan merupakan pemimpin muda ya, pemimpin partai, dan tentu saja sebagai pemimpin partai kan juga berpeluang untuk menjadi pemimpin bangsa, untuk menjadi kepala pemerintahan ya, baik itu di presiden maupun di wakil presiden. Saya kira peluang keduanya punya potensi gitu. Tapi tadi ideologi mungkin agak sedikit berbeda ya antara kedua partai. Nah, kalau kita lihat kritikan yang agak tajam dari Ketua Majelis Tinggi Demokrat ya, Pak SBY, disampaikan di forum internal terkait bagaimana pemilu ada kemungkinan akan ya banyak kecurangan seperti itu. PDI juga bersuara keras di sini. Apa tanggapan Anda? Bersuara keras tentang Pak SBY yang mengungkapkan bahwa kemungkinan pemilu nanti banyak kecurangan seperti itu. Ya kan, pemilunya kan belum berjalan, ya kan. Pemilunya kan masih 2 tahun lagi. Segala proses dilakukan secara transparan. Dan faktanya ketika ada partai yang dinyatakan tidak lengkap oleh KPU ketika pendaftaran, kemudian mereka mengadukan kepada Bawaslu sebagai institusi resmi, Bawaslu kan tidak menemukan adanya hal-hal yang dianggap mencurigakan. Jadi semuanya kan clear and clean. Gitu. Ketika proses di awalnya seperti itu, ya saya kira kalau kemudian statement itu dibuat, tentu kan menurut saya terlalu dini dan berlebihan. Maka kemudian wajar ketika kami sekarang di pemerintahan, kemudian
seolah bahwa kami yang akan merekayasa dan sebagainya. Saya kira keputusan penyelenggaraan pemilu itu kan diputuskan bersama di DPR. Di DPR khususnya di Komisi 2. Dan di Komisi 2 kan semua partai itu ada, termasuk dari partai oposisi dan juga dari Partai Demokrat. Artinya bahwa itu menjadi keputusan bersama dan untuk dilaksanakan bersama-sama. Dan tahapannya sekarang sedang berjalan. Sekarang sedang proses verifikasi faktual dan beberapa partai sudah diumumkan. PDI Perjuangan termasuk salah satu partai yang sudah dinyatakan lolos secara verifikasi faktual. Jadi proses ini masih berjalan. Nah, kalau kemudian dikatakan akan ada kecurangan dan sebagainya, saya kira itu jelas berlebihan lah gitu ya. Bang Fauzan, kalau kritikan-kritikan dari Demokrat akhir-akhir ini, baik itu terkait BBM dan juga pemilu dan hal-hal lainnya, apakah ini cukup relevan menurut Anda diarahkan ke pemerintah, khususnya PDI Perjuangan? Karena kita tahu Demokrat menjalankan fungsinya sebagai oposisi dan kritikannya juga mungkin sesuai dengan perkembangan dinamika di lapangan. Bagaimana sebenarnya PDI melihat banyaknya serangan seperti itu mungkin terhadap PDI Perjuangan dan pemerintah? Ya, saya kira kritik itu selama disertai dengan data dan fakta, artinya itu juga konstruktif dan juga solutif, itu tentu saja bagus ya, karena itu bagian dari menyehatkan demokrasi. Tapi kalau kemudian kritiknya itu berupa tuduhan tanpa disertai dengan data dan fakta, itu kan akan menjadi fitnah, gitu kan. Dan kita tidak diajari seperti itu oleh Ibu Ketua Umum bahwa berpolitik itu harus tetap mengedepankan kesantunan ya, keadaban ya, karena kita sebagai bangsa Timur, sebagai bangsa yang penuh dengan etika, dengan moralitas dan juga dengan tingkat religiositas yang tinggi, tentu kita harus bagaimana berpolitik yang mengedepankan itu. Oleh karena itu, tentu kalau memang kritik dan saran itu bersifat konstruktif, membangun disertai dengan data dan fakta, saya kira kami terbuka untuk melakukan perbaikan ya, karena bagaimanapun ya harus kita akui bahwa kritik-kritik itu juga diperlukan sebagai penyeimbang di dalam pemerintahan. Apakah yang dilakukan Demokrat sejauh ini cukup relevan? Dalam beberapa hal saya kira ada yang relevan, ada juga yang tidak ya. Oke, wajar lah, namanya dalam politik saling kritik ya, Kang Ujang ya. Ya begitu Bang Herdigo, sejatinya dinamika politik seperti itu. Masa antara partai pemerintah dengan partai oposisi sama pikirannya, kan pasti beda. Pasti ada hal yang berbeda, ada diferensiasi terkait dengan itu. Baik, Mbak Diska, mungkin satu bisa kita wrap up dari diskusi. Senang sekali ada Bang Fauzan, akhirnya kita bisa mendengar insight dari teman-teman PDI Perjuangan. Demokrat, apa yang ingin disampaikan, mungkin closing statement? Oke, pertama mungkin salam kenal dulu buat Bang Fauzan, karena saya belum pernah ketemu sama Bang Fauzan. Terus yang kedua, saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Ujang dan Pak Fauzan itu juga sama dengan semangat kita untuk bahwa tentu harus ada fungsi check and balances yang dijalankan. Dan benar tadi kata Pak Fauzan, waktu 2004, 2009 sampai 2014 Partai Demokrat yang ada di pemerintahan sehingga PDIP yang menjalankan fungsi check and balances. Sekarang kemudian dibalik perannya begitu, tapi rasanya semangatnya tetap sama. Semangatnya adalah membuat demokrasi yang sehat dan menjalankan peran politiknya yang baik untuk negeri ini ke depan. Toh juga semuanya kepentingannya sama lah, kepentingannya untuk membuat majulah negara ini kan gitu. Jadi kalau menurut saya ini hanya perbedaan peran. Kalau misalnya ada pandangan politik yang berbeda, itulah kenapa ada demokrasi. Kalau pandangan politiknya sama semua, kan juga bukan demokrasi yang sehat. Ini menarik bahwa kita boleh berbeda tadi warna ya untuk pemilu, tapi lagi-lagi bahwa prinsipnya untuk Indonesia kritik dan saran pasti diterima, tapi tetap dengan santuy dan juga sesuatu yang base data relevan seperti itu ya Mbak Diska. Terakhir mungkin ke Bang Fauzan. Bang Fauzan, tadi saya sudah bertanya ke Mbak Diska terkait mungkin ada pertemuan Mbak Puan dan AHY. Dari PDI, apakah ada sudah ancang-ancang nantinya mungkin ada pertemuan dengan Bang AHY? Saya kira arahan Ibu Ketua Umum kepada Mbak Puan Maharani sangat jelas bahwa Ibu Puan mendapatkan tugas dari Ibu Ketua Umum untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Politik.
Nah, ketua umum partai politik kan yang baru ditemui adalah baru 3 orang dari 3 partai. Nah, saya kira bukan tidak mungkin nanti juga karena ini tugas dari ketua umum, nanti bukan tidak mungkin juga akan bertemu dengan ketua umum Partai Demokrat. Ya tentu saja sedang dicari waktu dan sebagainya. Kalau memang nanti cocok itu ya kita karena ini tugas dari ketua umum ya akan dilaksanakan. Nah, apakah nanti akan dilaksanakan atau tidak ya kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Karena masih banyak juga yang lain yang belum bertemu seperti misalnya dengan Golkar, dengan P3 kan juga belum bertemu dengan PAN dan sebagainya. Saya kira gitu, Mas. Oke, baik Bang Fauzan, terima kasih sekali atas waktu dan juga insight-nya. Mbak Diska juga sehat-sehat, terima kasih juga, dan Kang Ujang terima kasih juga untuk tadi diskusi kita menarik sekali, apapun itu semangatnya untuk Indonesia tentunya. Terima kasih Mbak Diska dan juga Kang Ujang. Bang Fauzan, selamat beraktivitas. Ya, terima kasih semuanya Bang Fauzan, Pak Ujang. Ya, terima kasih sama-sama Mbak. Oke. Kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.